Elshinta News and Talk. Temuan produk minyak goreng subsidi minyak kita yang dilaporkan berbau minyak tanah atau solar menimbulkan keresahan di masyarakat. Produk yang diduga bermasalah telah ditarik dari peredaran di sejumlah wilayah di Jawa Tengah setelah adanya hasil uji laboratorium dan tindak lanjut dari Bulog itu sendiri. Namun publik masih menunggu penjelasan dan transparansi mengenai penyebab pasti munculnya dugaan pencemaran tersebut serta jaminan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Lalu sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam kasus seperti ini? Bagaimana tanggung jawab produsen dan pemerintah terhadap masyarakat yang telah terlanjur membeli atau mengonsumsi produk tersebut? Kami terhubung bersama Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah, Abdul Mufid. Elshinta News and Talk. Pak Mufid, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Nisa. Iya, Pak Mufid, kemarin juga ramai ya beberapa waktu yang lalu, terutama di Solo Raya ya, yang terkait dengan minyak kita yang berbau solar itu. Lantas respon dari LP2K terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Iya, pertama tentu ini jadi memprihatinkan ya, walaupun kita belum tahu secara pasti uji laboratoriumnya, tapi kan memang bahwa salah satu yang yang bisa dilakukan pengecekan dengan melalui organoleptis adalah bau kan gitu. Jadi ketika ada bau yang memang berbeda dengan biasanya itu memang bisa jadi sebuah indikator awal adanya kemungkinan ya. Ini adanya kemungkinan jangan-jangan memang ada cemaran tertentu yang itu akhirnya berdampak pada bau yang tidak lazim seperti biasanya. Nah sehingga memang apa yang dikeluhkan masyarakat itu sebenarnya bukan mengada-ada gitu, artinya tepat gitu. Ketika mereka memang mencium sesuatu yang agak aneh, agak bau, maka mereka kemudian mengantisipasi dengan segera melaporkan dengan tidak mengkonsumsi. Karena memang itu memang salah satu langkah pengamanan secara mandiri adalah ketika menemukan produk yang itu dianggap meragukan ya jangan dikonsumsi. Nah selanjutnya saya juga melihat sudah tepat sebenarnya ketika kemudian produk-produk tersebut ditarik oleh pemerintah untuk tidak beredar lagi. Cuman memang harus ada penjelasan dari pemerintah apakah yang terjadi itu adalah memang benar-benar adanya cemaran bahan-bahan tertentu ataukah memang tidak gitu. Dan itu disampaikan dengan transparan, dengan jelas, termasuk juga ada investigasi dari mana sumbernya dan di titik mana terjadinya cemaran itu supaya kemudian bisa diantisipasi tidak terjadi di waktu yang lain atau jangan-jangan produk itu supaya tidak kemudian tidak tersebar lagi di tempat-tempat lain. Iya, saya juga kalau baca datanya ini ada sekitar 100 ton ya, ini kalau di wilayah Kabupaten Tegal yang katanya bermasalah, tapi yang ditarik ada sekitar sampai 300 ton. Artinya tidak sedikit juga ini Pak Mufid ya. Banyak sekali artinya yang sudah kemudian terdistribusi oleh masyarakat. Ya itu jumlah cukup besar dan apalagi ini kan labelnya kan minyak yang subsidi ya, artinya minyak yang lebih murah daripada minyak premium sehingga harapannya kan sebenarnya ini agar masyarakat itu mampu mengkonsumsi dengan harga yang terjangkau. Jangan sampai kemudian karena harganya terjangkau subsidi terus kemudian aspek keamanannya jadi tidak diperhatikan kan gitu. Karena hak keamanan, kenyamanan, keselamatan itu hak yang paling dasar bagi konsumen dan dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Iya, dan dari Kemendak sendiri kan sudah mulai menarik ya Pak Mufid ya terkait dengan produk-produk yang bermasalah ini dan juga yang tidak bermasalah juga sempat ditarik nih dari pemerintah. Dan selain sudah ada penarikan, tapi kan kita juga menunggu yang namanya transparansi nih. Ada apa sebenarnya? Lantas kalau untuk hal lain yang perlu mungkin didapatkan ya, bagaimana ketika masyarakat sudah terlanjur mengkonsumsi, mohon maaf sudah terlanjur menerima, sudah terlanjur dipakai, apa yang perlu kita dapatkan Pak Mufid sendiri? Ya, kalau kemudian misalnya sudah kadang mengkonsumsi, istilahnya sudah kadang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Kalau kemudian misalnya menemukan kelainan-kelainan dalam pencernaan atau kelainan-kelainan lain yang itu sebagai akibat dari konsumsi itu, menurut saya konsumen punya hak itu untuk minta ganti rugi, meminta kompensasi karena dia dirugikan akibat mengkonsumsi sebuah produk barang yang tidak aman begitu. Kalau dari minyak kita itu sebenarnya dari satu produsen ya Pak Mufid, atau seperti apa sih Pak? Setahu saya minyak kita itu kan nama label ya, label untuk minyak yang
subsidi gitu kan. Tapi yang produksi sebenarnya kan kalau salah ya itu ada berapa perusahaan yang memproduksi itu. Artinya kemudian dilabeli minyak kita. Jadi ada kewajiban berapa perusahaan itu tidak hanya memproduksi minyak premium, tapi juga memproduksi minyak-minyak yang premium atau subsidi sebagai penugasan dari pemerintah atau obligation dari pemerintah untuk memproduksi minyak non subsidi. Minyak subsidi maksud saya. Nah itu yang makanya pentingnya penelusuran pasca kejadiannya adalah tidak hanya penarikan, tapi kan bisa ditelusuri ya. Misalnya ini dari mana, kemudian di batch-nya itu kan ada masa kapan itu diproduksi, kapan itu dibuat, tanggal produksinya gitu kan. Nah itu ditelusuri sampai pada unit produksinya atau alat-alat produksinya, proses pengolahan dan sebagainya. Kira-kira dari mana nih kalau memang ada cemaran. Jadi ada dua yang harus disampaikan pemerintah. Satu, benar nggak ada cemaran zat lain yang itu terkandung dalam minyak kita. Kalau ada itu apa gitu. Kalau masyarakat menganggapnya kan itu bau solar gitu ya. Tapi apakah yang terjadi itu kan kita nggak tahu secara detailnya atau secara pastinya. Itu harus disampaikan pada publik bahwa memang ada nggak cemaran, terus apa cemarannya, kemudian selanjutnya dari mana sumber cemarannya dan bagaimana itu bisa masuk gitu. Dan kalau perlu dari mana itu ya menunjuk pada produsen mana yang itu kemudian sampai terjadi cemaran itu, supaya kemudian masyarakat bisa dapat informasi yang jelas. Karena hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur itu juga salah satu hak konsumen begitu. Iya, termasuk juga produsen mana ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mufid ya, karena setiap produsen juga beda-beda nih ya storannya ya, atau untuk distribusi wilayahnya sendiri. Dan kalau termasuk Bulog, termasuk Bulog. Ya. Baik. Kalau misalkan Pak Mufid nantinya ditemukan adanya kelalaian ya dalam proses produksinya ataupun dari distribusinya nih, ini yang bertanggung jawab artinya siapa? Apakah dari produsennya kah atau siapa Pak Mufid? Ya jelas produsen yang pertama ya, karena memang kalau kita masuk dalam perlindungan konsumen, maka yang bertanggung jawab pertama adalah produsen yang memproduksi itu, karena dia yang kemudian paling tahu, paling memahami, dan paling berhubungan langsung pertama kali dengan bagaimana produk tersebut dibuat. Nah, itu yang paling bertanggung jawab. Nah, pertanggung jawabannya apa? Kalau kita melihat ke dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu ada banyak jenis pertanggung jawaban. Kalau secara general itu ada di pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha. Jadi pelaku usaha bertanggung jawab ketika terjadi kerugian konsumen dengan memberikan ganti rugi, pengobatan kalau ada pengobatan gitu kan. Nah, itu norma umumnya begitu. Di samping memang ada juga kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen di dalam kewajibannya sebagai pelaku usaha, sekaligus juga itu hak konsumen. Bahkan di pasal 8, di mana pasal 8 ini pasal yang merujuk pada pidana ya, pasal 8 ayat ayat 3 itu kan ada larangan pelaku usaha memproduksi dan atau perdagangan produk sediaan farmasi dan atau pangan yang tercemar gitu. Itu larangan itu. Jadi kalau ditemukan secara sengaja, ya kalau secara sengaja nggak mungkin ya, karena kelalaian kemudian terjadi pencemaran itu bukan tidak mungkin gitu. Sebenarnya bisa juga dirujuk ke arah pidana gitu kalau kelalaiannya memang berdampak luas bagi masyarakat. Kalau perdana jelas ya kalau ada gugatan ya. Baik, ada juga pertanyaan dari Pak Bambang seperti ini Pak Mufid. Ini kalau terjadi kasus seperti ini apakah memang sistem pengawasan dari produk pangan itu tidak cukup kuat ya? Ada kelemahan di situ, kok bisa sampai kecolongan ke tangan konsumen? Saya juga sempat baca beritanya kalau yang di Klaten itu kabarnya untuk minyak kitanya jauh lebih pekat warnanya daripada yang seharusnya. Ini kalau seperti ini, apakah dari masyarakat bisa komplain? Karena kan ini kita juga tahu ya kalau ini juga adalah minyak subsidi nih. Silakan tanggapannya Pak Mufid. Ya, jadi dalam produksi produk pangan gitu ya, ada dikenal namanya sistem keamanan pangan. Salah satunya adalah dikenal dengan namanya Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi harus ada pengawasan yang sangat ketat di semua titik-titik produksi, dari mulai bahan baku, mulai proses pengolahan, kemudian sampai proses packing, distribusi, sampai itu masuk ke retail, itu semua adalah titik-titik yang harus dilakukan pengawasan. Nah, mengapa kalau itu memang benar-benar terjadi, mengapa terjadi seperti itu? Berarti ada titik-titik kritikal yang itu tidak terawasi dengan baik.
di ending itu sebenarnya ada namanya QC mestinya, quality control gitu kan. Setiap produksi pasti ada namanya QC atau quality control. Nah, quality control itu adalah gawang terakhir sebenarnya. Begitu produk sudah diproduksi akan keluar dari pabrik untuk dipasarkan, itu ada satu screening lagi melalui quality control gitu untuk memastikan bahwa kualitasnya memang sesuai dengan standar. Kalau itu udah berjalan ya berarti QC-nya mungkin udah berjalan. Nah sebenarnya kan gini juga, minyak itu kan SNI ya, wajib SNI-nya. Minyak goreng SNI-nya wajib. Sehingga kalau ada cemaran-cemaran non zat yang harus ada itu muncul, berarti ada SNI yang dilanggar. Nah ini juga sebenarnya juga suatu yang memprihatinkan gitu. Karena SNI itu memang tujuannya adalah agar konsumen terlindungi dari produk-produk yang under standar. Kalau SNI, terus apakah konsumen bisa komplain ya? Iya. Silakan Pak Mufid dilanjutkan. Tadi ada pertanyaan, apakah konsumen bisa komplain? Ya tentu, konsumen punya hak sepenuhnya untuk komplain. Tidak hanya kasus minyak kita saja, bahkan mungkin produk-produk makanan yang lain atau minyak yang lain atau produk pangan yang lain. Begitu konsumen mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan standar, misalnya sudah kadaluarsa, rusak dan sebagainya, punya hak untuk melakukan komplain. Iya, kalau minyak itu SNI, kalau misalkan SNI-nya dilanggar, artinya sudah pelanggaran dong Pak. Itu berbahaya dong kalau misalkan terdapat campuran-campuran yang kita nggak tahu ya, yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Dan kita kan memang untuk minyak itu kan subsidi ya. Dan kemarin juga harganya juga sempat naik. Kalau kemudian terjadi seperti ini ya merugikan juga nih, bahaya juga nih bagi masyarakat dong Pak Mufid. Ya, everything proses produksi itu kan hilirnya atau endingnya kan masuk pada konsumen gitu kan. Jadi apapun yang ada dalam sebuah produk, apakah itu produk itu aman atau tidak, kandungannya itu sesuai atau tidak, itu ujung-ujungnya konsumen yang akan menerima produk-produk itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang itu di luar standarnya, ya di luar standarnya, apalagi kemudian ada cemaran-cemaran yang mestinya tidak boleh ada di situ, apalagi kemudian misalnya cemaran itu bisa berdampak bagi kesehatan, ya jelas konsumen akan sangat dirugikan dalam hal ini. Caranya kita ataupun konsumen tahu kalau misalkan stok yang di pasar itu sudah benar-benar sesuai SNI, bagaimana dong Pak Mufid? Gini, SNI itu kan bisa diketahui setelah melalui uji laboratorium sebenarnya, yang paling utama kan gitu kan. Setelah melalui uji laboratorium, kemudian uji itu ada metode ujinya itu ya, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada, sehingga ada nilai rujukannya, misalnya harusnya berapa, di sini ada berapa gitu, nanti jadi standar kesesuaian dengan SNI. Tetapi sebagai deteksi awal gitu kan, sebagai deteksi awal konsumen sebenarnya ada berapa yang bisa diamati. Misalnya ketika kemarin misalnya masyarakat merasa ini minyak kita ini kok kayaknya ada satu yang lain deh gitu ya, ada cemaran dengan baunya kok beda. Itu salah satu yang bisa dijadikan rujukan awal sebenarnya. Karena kalau yang sifatnya keamanan pangan harus sifatnya preventif dan kehati-hatian. Jadi begitu kita mengetahui ada sesuatu yang agak berbeda ya, bukan berarti kita istilahnya cerewet, atau bukan berarti kita sensitif, enggak. Memang begitu harusnya. Begitu kita melihat sesuatu yang meragukan ya udah gitu loh. Kita harus bisa melaporkan, mengantisipasi supaya tidak diteruskan. Gitu. Artinya kita juga perlu memastikan ya antara minyak yang satu dengan minyak yang satunya lagi, ketika ada perbedaan atau mungkin aneh-aneh nih dari minyak kitanya, itu kita juga harus curiga ya terkait dengan kandungannya dan sebagainya. Iya, walaupun memang yang namanya pengamatan namanya organoleptis ya, melalui indrawi. Iya. Baik indra penglihatan, termasuk indera perasaan, bau dan sebagainya, itu kan sifatnya relatively ya, artinya relatif agak kurang standar gitu. Tetapi itu bisa jadi rujukan awal gitu ya, rujukan awal. Khasnya minyak goreng bagaimana sih baunya gitu kan ada ya. Artinya memorinya publik, apalagi kalau mama itu kan sudah hafal ya. Mama sudah hafal, biasa masak tiap hari, baunya. Nah ketika ada sesuatu yang berbeda, harus ada rekonfirmasi, kok baunya beda ya, jangan-jangan itu nggak masalah. Itu salah satu sikap kritis masyarakat, dan pemerintah nggak boleh menyalahkan. Itu sikap kritis masyarakat yang menunjukkan bahwa alert mereka jalan, atau peringatan dari mereka sudah jalan, berarti ini ada sesuatu yang perlu dilihat gitu, masalah nggak gitu.
Kalau dari catatan LP2K sendiri, Pak Mufid, apakah sudah ada nih catatan terkait dengan produsen-produsen ya yang mungkin yang mendistribusikan terkait dengan minyak kita yang di beberapa tempat yang sempat ada kasus juga nih minyaknya bau solar. Ada tidak catatan bagi produsen-produsen tersebut? Dan catatan dari produsen tersebut apakah mungkin ke depannya akan ada misalkan seperti sanksi administratif kah ataupun yang lainnya, mengingat ini juga cukup berbahaya juga ya di masyarakat ketika dikonsumsi? Ya, kalau terkait catatan data-data seperti itu, ini sumbernya dari produsen mana, kemudian bagaimana mereka, memang kita belum mempunyai itu, karena memang after case tersebut terjadi langsung ditarik dan pemerintah belum memberikan rilis secara resmi terkait masalah-masalah data persoalan yang menyangkut dugaan minyak yang tercemar itu. Nah, tetapi sebenarnya saya yakin pemerintah harus tahu lah, ya itu minyaknya dari mana tahu, karena mereka punya sistem pendataan dan pendaftarannya kan. Jadi ya kita harap betul bahwa ada transparansi dari pemerintah menyampaikan itu. Paling tidak nanti bisa dijadikan acuan bagi masyarakat kan gitu. Oh ternyata ini produksinya dari sini, sehingga ketika berhadapan dengan produksi yang sama lebih hati-hati gitu, lebih aware. Oh ini yang dulu pernah tercemar nih misalnya, berarti saya harus lebih hati-hati gitu. Ada pertanyaan. Dan pemerintah wajib menurut saya wajib menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sanksi administratif misalnya kalau sanksi administratif itu maksimal sampai dengan pencabutan izin operasionalnya gitu, di samping penarikan. Ada juga komentar seperti ini, Pak Mufid ya. Minyak kita kan program yang menyasar kebutuhan masyarakat luas. Ya pemerintah siap-siap aja dong kalau kejadian seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik ya terhadap program pangan bersubsidinya pemerintah. Karena kita lihat kasusnya tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi cukup banyak nih di Jawa Tengah. Gimana dong produsennya? Pemerintah berani nggak untuk menindak tegas? Jangan-jangan nanti pemerintah cari produsen yang murah, kemudian dengan kualitasnya tidak terkontrol seperti itu. Kasihan juga rakyatnya. Komentarnya Pak Mufid. Ya, jadi gini, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 1 itu ada hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Dan itu hak yang paling dasar yang harus dipenuhi konsumen dan tidak didiskriminasi berapapun harga dari produk tersebut. Jadi nggak boleh kemudian ada sebuah asumsi kalau produknya produk yang murah maka standarnya yang rendah saja. Selagi persoalan standar itu persoalan keamanan dan keselamatan konsumen, maka tidak boleh ada toleransi sedikit pun dan perlakuannya harus sama dengan minyak-minyak yang premium terkait dengan keamanannya keamanan dan keselamatan. Tapi mungkin faktor-faktor lain bisalah ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau terkait dengan keselamatan keamanan konsumen, tidak ada toleransi untuk produk dengan harga berapapun. Apalagi kemudian itu kan sebuah penugasan dilakukan oleh pemerintah dan sebenarnya bukan produk yang gratis gitu kan. Produk yang masyarakat juga harus bayar gitu. Jadi wajar memang saya sepakat gitu ya bahwa kalau produk-produk yang subsidi kemudian itu standarnya rendah, ya pemerintah masyarakat akan timbul a priori atau kemudian kepercayaan jadi berkurang terhadap program-program subsidi itu. Ada juga komentar dari Bu Sri dari Klaten seperti ini. Pak Abdun, kemarin di Klaten memang heboh ya minyak bau minyak tanah atau solar. Katanya dari dinas kan sudah ditarik dan diganti baru. Tapi jujur Pak, kalau kita ibu-ibu sekarang itu trauma dan curiga kalau mau beli minyak kita lagi. Gimana dong caranya kita sebagai konsumen awam bisa tahu kalau stok baru yang di pasar sudah benar-benar aman dan sesuai SNI. Terutama kami yang awam ya dan baru mau beli minyak kita. Ada tipsnya nggak Pak? Kemudian ada lagi dari Pak Boy seperti ini. Pak Mufid, apakah sanksi administratif itu cukup untuk kasih efek jera? Ada nggak tindakan atau langkah lain nih yang perlu dilakukan ketika sudah ditemukan unsur kesengajaan nih dari produsen? Silakan Pak Mufid. Ya, perasaan takut menggunakan produk minyak kita karena kasus kemarin ya itu hal yang wajar ya. Secara psikologis tentu akan timbul sebuah dalam tanda petik trauma gitu kan dengan melihat informasi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Mungkin kalau yang mengeluh hanya 1-2 orang, mungkin orang menganggap bahwa itu kan casuis ini sudah sangat banyak gitu kan. Jadi memang it's concrete real ada masalah kan gitu. Sehingga wajar kalau kemudian terjadi
apa yang dirasakan oleh ibu tadi. Nah, terus bagaimana kita menilai apakah produk minyak kita yang kita beli ini sudah aman atau tidak? Kalau pengamatan sifatnya eksternal itu kan sifatnya legalitas, label, kadaluarsa, terus izin edar dan sebagainya. Yang kedua bisa dibaui gitu ya, sebagaimana kemarin terjadi masalah itu kan karena kemudian ada pembauan oleh masyarakat, oh ini kok baunya seperti ada solar kan gitu. Itu boleh dilakukan langkah serupa gitu. Jadi boleh dilakukan langkah serupa. Mungkin untuk compare kan mungkin ada minyak-minyak lain yang non minyak kita misalnya, minyak-minyak yang lebih bukan minyak subsidi ya gitu sebut gitulah. Nah itu bisa sebagai pembanding secara organoleptis, walaupun kalau indrawi itu memang sampaikan tidak standar memang, tapi bisa jadi deteksi awal kan gitu. Apalagi memang yang mungkin awam ya Pak Mufid ya, atau mungkin baru beli nih, baru pertama kali nih. Bisa subjektif sekali ya untuk penciumannya. Iya betul, tapi jelas masyarakat punya hak untuk memilih kok. Kalau yang ragu-ragu ya nggak usah dipilih kan gitu. Iya, terkait dengan kasus seperti ini Pak Mufid, apakah dari catatan LP2K sendiri pernah mungkin ada kasus serupa Pak? Mungkin dari produk-produk makanan ya, atau mungkin program dari pemerintah, subsidi pemerintah, kemudian ada sesuatu yang mungkin baunya tidak enak kah, atau bentuknya yang mungkin tidak seperti biasanya. Biasanya dari LP2K apakah pernah menangani kasus seperti ini Pak Mufid? Ya, sebelum ini sih ada yang menanyakan tentang sanksi ya, sanksi administratif apakah cukup atau tidak. Nah, sanksi administratif itu sifatnya sebenarnya sanksi yang awal gitu ya. Sanksi yang awal untuk satu memberikan peringatan, kedua untuk memutus produksi kalau sanksinya sampai dengan penutupan izin operasional, atau ketiga untuk memberikan sanksi untuk memberikan perintah ganti rugi ketika misalnya ada ganti rugi yang diberikan pada masyarakat, dan terakhir adalah perintah untuk menarik produk, itu administratif. Apakah itu cukup? Ya, kalau langkahnya dalam konteks langkah preventif untuk tidak terjadinya kasus selanjutnya sudah lumayan sih gitu ya. Tetapi kalau mengacu pada undang-undang sebenarnya masih ada berapa sanksi yang bisa diterapkan pemerintah ketika memang ditemukan pelanggarannya cukup berat, misalnya sampai pidana ya. Tadi sampaikan udah ada di pasal 8 itu ada yang mengatur tentang pidana terkait masalah ini. Atau ketika misalnya ada sekelompok masyarakat atau kalau melakukan gugatan kepada pengadilan terkait dengan kerugian yang dialami terhadap masalah ini, itu juga bisa ada namanya sanksi sebagai keperdataan berupa pemberian ganti rugi pada konsumen juga. Jadi administratif sebagai preventif sudah cukup, tapi dalam konteks law enforcement bukan tidak mungkin kemudian mestinya ditentukan langkah-langkah hukum yang lebih kuat lagi. Tapi sayangnya memang sampai saat ini juga kita belum mendengar pemerintah memberikan rilis, memberikan informasi, memberikan bahan kepada kita tentang persoalan yang sedang terjadi bagaimana sesungguhnya. Nah terus kemudian tadi terkait dengan kasus-kasus lain apa. Jadi kalau yang minyak ini, kalau kasus minyak kita baru sekarang ya kita mengalami. Sebelumnya saya pernah menjadi saksi ahli itu kasus minyak, waktu minyak lagi mahal-mahalnya itu, minyak tapi sebenarnya isinya bukan minyak gitu, minyak goreng isinya bukan minyak goreng, jadi dikasih pewarna, kasih air biasa, seolah-olah jadi minyak, dan itu jual ke pasar-pasar. Yang dirugikan adalah pedagangnya, karena begitu mereka tahu, terus minyaknya ternyata bukan minyak goreng. Jadi kalau program subsidi, itu dulu yang ramai itu kan program beras ya. Iya. Beras miskin dulu, tapi zaman-zaman masih ada beras miskin atau beras raskin orang mengenalnya dulu. Itu karena berasnya itu adalah beras yang tersimpan lama di gudang gitu kan. Akhirnya kemudian ketika distribusi pada masyarakat, mutu kualitasnya sudah banyak yang berkurang, dan itu mempengaruhi dari performa beras yang diterima masyarakat, sehingga timbul asumsi, oh namanya juga beras subsidi, pasti kan tidak enak kan gitu. Padahal tidak boleh seperti itu ya Pak Mufid ya. Kualitas tetap harus yang baik ya kalau misalkan itu pun subsidi. Iya, jadi ada standar minimum lah paling tidak gitu. Jadi standar minimumnya apa? Satu, standar keamanan. Kalau standar keamanan tidak boleh tawar-menawar sama sekali. Produk itu subsidi, non subsidi tetap harus aman. Tidak hanya produk makanan, termasuk transportasi juga sama. Tidak boleh misalnya kita naik angkutan yang ekonomi, kereta ekonomi, kemudian hak keamanan keselamatan jadi terbengkalai, nggak boleh. Itu sama. Hak keamanan harus sama
berbagai kelas. Baik, ini kalau soal yang minyak kita, apakah ini kan sudah ditarik ya terkait dengan peredaran minyak kita yang kemarin sempat bermasalah juga, dari Kemendak sudah menarik. Tapi kalau dari masyarakat, apakah mungkin dari pemantauannya LP2K, apakah sudah ada masyarakat yang mungkin mulai protes ya Pak ya, atau meminta ganti rugi nih dari pemerintah terkait dengan yang kemarin menerima subsidi tapi ternyata ada bau solar nih di minyak kitanya? Ada tidak Pak yang masyarakat mulai komplain ya atau minta ganti rugi terkait ini? Kalau yang masuk ke kita belum ada ya, masuk secara resmi kemudian mengadukan persoalan itu belum ada. Cuman kalau memang kita pantau di media-media sosial, di cuitan gitu ya, kalau tweet atau kemudian postingan di media sosial, komen-komen itu sudah sebenarnya itu sebuah bentuk dari protes sebenarnya gitu kan. Protes yang itu terjadi secara kultural, tidak struktural. Kultural itu artinya bagian secara sosial, kemudian mereka melakukan protes-protes melalui media-media yang menurut mereka bisa dilakukan protes. Nah, cuman sayangnya gitu ya, sampai sekarang pemerintah nampaknya masih diam, tidak memberikan informasi apapun. Transparansi terkait dengan bau solar belum ya Pak Mufid ya? Iya, saya melihat belum ini. Apakah terlalu lama mereka menelitinya atau bagaimana, sehingga tidak kunjung ada informasi yang jelas pada kita. Saya juga sangat menunggu-nunggu gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kalau memang terjadi misproduksi gitu ya, produksi yang salah, ya sampaikan aja gitu. Siapa yang bertanggung jawab kan harus jelas. Jangan seolah-olah ibaratnya gini, jangan sampai kemudian seperti ada orang kentut tapi semua diem gitu, nggak ada yang ngaku kentut gitu. Iya, dan ini juga sudah dari tanggal 25 ya, artinya sudah sekitaran berapa ya, 8 hari ya, atau 9 hari nih, sudah cukup lama sebenarnya ya untuk memberikan transparansi terkait dengan uji lab dari kasus seperti ini. Lantas dari LP2K Pak, setelah kita melihat kasus ini ya, karena kan juga terjadi di Solo, dari Klaten juga, ini nanti dari LP2K akan apa Pak, mungkin langkah yang dilakukan ya dalam mendesak pemerintah juga untuk memberikan transparansi nih terkait dengan kasus ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa ke depannya? Ya, kita coba lihat 2-3 hari ini ya. Kalau kemudian tidak ada informasi apapun, memang kita punya jaringan secara nasional ya untuk mendesak pemerintah pusat terutama yang memang bertanggung jawab terhadap manajerial ini secara pusat untuk memberikan transparansi informasi itu segera gitu. Karena salah satu hak informasi itu hak utama juga yang menjadi haknya konsumen. Baik, terima kasih Pak Mufid ya telah berbincang dan meluangkan waktunya bersama Elsinta. Pak Mufid, sehat selalu Pak Mufid. Selamat sore Pak. Selamat sore, sehat selalu buat Elsinta dan para pendengar Elsinta yang setia. Pendengar, demikian Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah, Abdul Mufid. Elsinta Semarang News and Talk.